Dalam menjalankan ajaran agama, terutama agama Islam, agama Kristen, agama Buddha, agama Konghucu segala macamnya. Tapi untuk konteks kali ini, gue pengen ngebahas untuk ajaran agama Islam karena kebetulan gue sendiri agama Islam. Dan mungkin teman-teman yang nonis atau mungkin yang selain non Islam tentunya ya mungkin agak sedikit relate lah dengan agama masing-masing. Tapi di sini gue mau fokuskan konteksnya ke agama Islam. Dan tentunya di setiap pemeluknya itu dituntut untuk bersikap sungguh-sungguh atau kerja keras dan yang paling penting konsisten. Tapi semangat dalam beragama itu juga perlu dipahami dengan benar agar tidak berkembang atau tidak tumbuh menjadi sikap yang terlalu berlebihan gitu, yang melampaui batas. Contohnya mungkin lu pernah lah beribadah dalam mau itu sholat tahajud, sholat duha, dan dimana lu saking kecapeannya segala macamnya, tapi ujung-ujungnya lu kayak sholat fardu, kayak sholat zuhurnya itu malah kecapean, sholat subuhnya malah kebablasan. Yang seharusnya lu sholat tahajud itu bisa 2 rakaat atau 4 rakaat, tapi karena lu capek karena sholat tahajud, ujung-ujungnya lu malah bablas sholat subuh, dan sholat subuhnya itu bisa sampai jam 6, jam 7, nauzubillah min dzalik ya guys ya. Dan tentunya hal ini bukan kejadian yang cuma kita omongin aja gitu, tapi ada gitu orang-orang yang ngelakuin hal ini. Nah, tentunya berbagai ajaran dalam keagamaan Islam juga tentunya menekankan pentingnya keseimbangan, moderasi, dan kebijaksanaan dalam melakukan ibadah maupun berinteraksi dengan sesama manusia. Dan makanya itu di sini gue mau ngambil topik kenapa kita itu nggak perlu atau bisa dibilang jangan untuk terlalu berlebihan dalam beragama. Hello guys, welcome in Bang Ari Jodong. Kali ini gue mau sharing kalian. Tentunya ada beberapa alasan kenapa gue bisa bilang hal kayak gini. Yang pertama tentunya agama mengajarkan keseimbangan atau balance. Nah tentunya mungkin lu pernah berpikir kalau misalnya ibadah itu penting, tapi kita juga harus tahu kita kalau misalnya udah berkeluarga ada hak namanya keluarga. Kesehatan, pekerjaan, dan masyarakat juga harus dipenuhi. Kayak misalnya oke lah lu beribadah jalan, tapi kan lu ada di dunia ini guys ya. Lu pengen haji butuh duit, pengen umroh butuh duit, pengen zakat butuh duit. Nah pastinya makanya itu harus diseimbangin antara lu akhirat sama dunia. Dan lebih baiknya teman-teman mengutamakan akhirat dulu, baru insya Allah masalah kayak duniawinya itu bakal ngikut. Tapi sebisa mungkin teman-teman untuk awal-awal merintis itu harus bisa mungkin ya sedikit diutamakan duniawinya dulu. Tapi jangan lupa nih kayak sholat, zakat, puasa lah Senin Kamis minimal itu harus dijalani juga guys ya. Yang kedua tentunya berlebihan dapat menimbulkan kesulitan yang tidak diwajibkan. Salah satunya apa bang? Kayak tadi kayak sholat subuh. Nah yang dimana lu kayak misal sholat tahajud itu banyak rakaatnya, tapi lu saking kecapean lu ketiduran dan ujung-ujung lu malah bablas sholat subuhnya. Dan juga ada lagi kalau misalnya ada sebuah aturan yang dimana aturan ini bisa dibilang ya sunnah lah di agama Islam sendiri lah, tapi lu mau memaksakan untuk melakukan seakan-akan itu jadi wajib gitu. Nah ini hal yang bisa dibilang kurang tepat lah dalam beragama guys ya. Yang ketiga tentunya resiko munculnya sikap fanatik atau intoleran. Ini banyaklah kejadian di Indonesia terutama hal-hal kayak gini guys ya. Karena mungkin lu sendiri banyaklah lihat di TikTok, Instagram, yang dimana banyak dari mungkin ya oknum-oknum pesantren terlalu terlalu meraja-rajakan lah, terlalu benar-benar seakan-akan orang yang paling tua atau ustadznya atau seniornya itu kayak contoh kayak misalnya yang kemarin viral tuh yang ngasih jeruk ditendang, yang kayak ngasih makanan itu kayak ngasih anak hewan segala macamnya. Banyak lah pokoknya konten-konten di TikTok, di Instagram segala macamnya. Dan pastinya orang-orang yang nonis nih atau orang-orang yang kurang dalam beragama itu kan kayak mengecap hal jelek ya. Mungkin menurut mereka itu kayak bercanda segala macam ya. Tapi kan adanya etika dalam makanan, etika dalam sehari-hari gimana, ya etika kepada yang lebih muda kayak gimana. Nah inilah yang bisa dibilang malah yang ada menimbulkan intoleran dan juga malah ada perselisihan, mau itu dari persaudaraan sama Islam sendiri atau enggak di luar Islam itu. Yang terakhir atau yang keempat tentunya keberlanjutan lebih penting daripada semangat sesaat atau konsisten. Nah poinnya gimana bang? Jadi lebih baik teman-teman ngelakuin suatu hal yang kecil tapi konsisten dibandingkan teman-teman cuma beribadah banyak tapi dilakuin cuma sekali, 2 kali, 3 kali. Contohnya misalnya hari pertama teman-teman ngelakuin sholat duha 10 rakaat lah misalnya contoh.
Nah, tapi hari kedua teman-teman udah mulai nih 8 rakaat. Hari ketiga udah mulai turun lagi 5 rakaat atau 4 rakaat. Nah, hal inilah yang bisa dibilang nggak terlalu konsisten. Jadi lebih baik teman-teman sehari itu mungkin antara 4 sampai 6 rakaat tapi konsisten gitu. Hari ini 4 rakaat, besok 4 rakaat, lusa 4 rakaat. Nah, sama kayak misalnya lu 6 rakaat, misalnya 6 rakaat duha, besok 6 rakaat segala macamnya. Makanya itu konsisten yang paling kecil dan itu dilakukan setiap harinya itu akan lebih baik dibandingkan lu ngelakuin hal besar, hal banyak tapi cuma 1 atau 2 kali doang. Nah, mungkin menurut kalian gimana? Kenapa sih kita itu nggak boleh terlalu berlebihan dalam agama? Coba aja di kolom komentar. Semoga bermanfaat and see you next time. Bye.